Oke, halo guys, balik lagi di segmen belajar hardware. Nah, kali ini gue pengen lanjutin tentang pembahasan gue sebelumnya ya di video hard disk. Gue kan bilang kalau gue janji bakal bahas tentang SSD, dan kali ini langsung aja gue buatin videonya. Langsung aja kita mulai dari namanya dulu ya. SSD merupakan kepanjangan dari solid state drive yang udah gue tulis di sini. Tapi sebenarnya si kampret ini tuh punya banyak nama ternyata teman-teman ya. Jadi gue nggak tahu kenapa kok dia bisa punya banyak nama kayak gitu. Apakah karena dia Intel yang ada hubungannya dengan tinggi ini apa gimana? Banyak banget namanya. Ya, namanya apa-apa aja sih. Jadi gini, ada yang bilang bahwa SSD itu adalah solid state device. Ada lagi yang bilang juga kalau SSD itu adalah solid state disk. Nah, ada juga lagi yang ngomong kalau SSD adalah semiconductor storage device. Banyak banget tuh namanya, udah kayak gelar profesor ini gelar doang dipanjangin, tapi kerja gitu doang, gitu bacot-bacot doang ya. Nah, jadi kenapa kok namanya bisa sebanyak itu? Nah, di dalam penjelasan gua nanti kalian bakal paham kok kenapa namanya jadi sebanyak itu, kenapa bisa ada sebanyak itu, dan yang mana yang bener bang, yang mana yang salah bang. Semuanya bener. Itu nanti bakal kalian tahu sendiri setelah penjelasan video ini. Nah, karena kalian sudah mulai tidak penasaran, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, solid state drive atau SSD ya. Pertama, setelah kita mengetahui namanya, maka sebaiknya kita tahu fungsinya. Yang dasar dulu ya. Jadi tahu nama, tahu fungsi. Oke, kalau ditanya soal fungsi, kampret ini sebenarnya fungsinya ya sama-sama aja dengan hard disk gitu loh. Nggak ada bedanya. Fungsinya sama dengan hard disk. Makanya ini adalah salah satu perangkat yang juga sering banget dipakai oleh para penguin ya. Para penguin suka banget perangkat ini gitu, selain hard disk. Terutama penguin generasi terbaru tuh banyak yang pakai SSD. Kalau yang pakai hard disk tuh kan, kalau ibaratnya JKT48 tuh kayaknya dia gen 1 gen 3 deh. Nah, jadi terus apa bang, kalau emang hard disk dan SSD itu fungsinya sama, terus apa sih bedanya gitu? Bedanya apa bang? Oke, jadi sebenarnya perbedaan paling mendasar ya dari hard disk dan SSD itu adalah pada media simpan datanya, media simpan data, ataupun yang bisa kita sebut juga media baca tulis data. Nah, kalau di cerita kemarin kan udah gua katakan bahwa hard disk itu menggunakan platter atau piringan atau cakram, yang mana kalau dari namanya aja udah jelas ya, hard disk itu cakram keras kalau kalian translate kan itu. Jadi hard disk itu menggunakan sebuah platter atau piringan atau cakram itu tadi, yang berupa logam, yang mana di dalamnya itu merupakan tatanan magnet yang disusun berputar ya. Nah, platter ini itu tidak terdapat pada SSD gitu. SSD tidak menggunakan platter sebagai media simpan datanya atau media baca tulisnya, tapi menggunakan yang namanya alat apa IC. IC-nya kayak mana bang? IC-nya tuh bentuknya, ini bakal ada gambar di sini, kurang lebih bentuknya tuh kayak kalau kalian tahu RAM, di situ kan ada yang hitam-hitam tuh, IC hitam-hitam itu ya, itu sama. SSD juga IC-nya seperti itu kalau kalian bongkar ya. Nah, IC yang umumnya atau biasanya lumrah dipakai, sering atau banyak dipakai oleh SSD itu biasanya IC flash memory tipe 6. IC flash memory tipe 6. Nah, itu nanti juga bakal ada tipe 0, tipe 0 atau tipe yang lain ya. Kita nggak bakal membahas itu, gua bakal membahas tentang IC flash memory tipe-tipean itu nanti di video yang lain. Untuk kali ini kita cuman bersinggungan aja, jadi kita balik lagi ke SSD. Oke, setelah media simpannya yang berbeda, selanjutnya apalagi yang berbeda? Selanjutnya adalah jelas ya, SSD memiliki kecepatan yang lebih cepat, jauh lebih cepat dibanding hard disk. Loh kok bisa? Ya nggak tahu, tanya saya. Yang mau tanya saya. Ya, bisa karena hard disk itu tadi seperti yang gua katakan ya, hard disk itu media simpannya masih menggunakan platter. Ya, platter. Nah, sistem atau cara kerja dari
baca tulis atau penyimpanan data milik hard disk itu tadi ya adalah dengan cara elektromekanik. Mekaniknya di mana bang? Mekaniknya ya ada pada plater itu tadi, dan satu lagi itu ada namanya mata baca tulis, itu kayak tangan. Jadi gue bakal tunjukin di sini gambarnya, dan kalau asal kalian tahu ya, kalau mungkin teman-teman pernah lihat gambar gramafon mungkin mirip seperti itu. Jadi piringannya diputar. Bedanya kan kalau kaset-kaset yang modelan gitu kan, kaset itu tipenya ROM ya, jadi read only memory, jadi sebuah memori yang hanya dibaca saja, tidak bisa ditulis. Jadi cuman yang kita baca doang, nggak bisa kita isi. Artinya udah sekali kita isi ya udah nggak bisa kita edit. Nah jadi si hard disk itu dia cara kerjanya adalah dia bekerja dengan cara elektromekanik. Mekaniknya terdapat pada bagian plater dan mata baca tulisnya. Nah, elektronnya di mana, Bang? Jadi di hard disk itu nanti ada kayak ini namanya papan ya, controller board namanya teman-teman. Di situ nanti bakal ada chip yang mengatur apa? Ya mengatur mekaniknya dia tadi. Si mata baca tulis dan plater yang piringan yang muter-muter itu tadi ya. Nah, berbeda dengan SSD. SSD itu dia media simpannya menggunakan IC. Artinya SSD bekerja dengan cara full elektris atau elektrik. Bekerja dengan cara elektrik. Full, bukan elektromekanik ya dia. Nggak kayak hard disk. Jadi bisa dipastikan bahwa ya IC jelas IC lagi SSD jelas lebih cepat daripada hard disk, karena karena SSD bekerja dengan cara elektris, full elektrik. Oke, selanjutnya masih di poin yang sama ya, karena si hard disk ini karena si SSD ini menggunakan IC tadi dan bekerjanya secara elektris, full elektris, bukan mekanis, otomatis dia tidak mengeluarkan suara ya. Dia itu tidak bersuara gitu ya, diem aja, bungkam aja gitu kayak rakyat maksudnya diem aja gitu, nggak kayak hard disk ya. Jadi hard disk tuh sebenarnya bersuara teman-teman. Hard disk tuh bersuara. Kenapa? Yang bersuara apa ya? Itu tadi kan mekanisnya itu tadi, plater dan mata baca tulisnya, itulah yang bersuara, pasti bersuara walaupun kecil. Mungkin kalian nggak bakal dengar ya, apalagi kalau hard disk keluaran sekarang itu udah minim banget suaranya. Tapi ya gue dengar dari orang-orang yang dulu pernah punya komputer model lama itu gila banget, maksudnya nggak parah sih, cuma hard disk tetap bersuara gitu. Jadi ada suaranya gitu, dan kadang annoying, apalagi kalau mereka kalau kita punya casing atau cache-nya itu nggak kita susun semua gitu. Kayak kita bolongin satu, nggak kita pasang gitu, pasti bunyi. Nah, SSD tidak bersuara, dan kemudian di poin selanjutnya juga masih sama ya teman-teman, SSD itu lebih tahan guncang dibanding hard disk. Kenapa? Balik lagi ke medianya dia tadi, media simpan data atau baca tulis datanya itu berupa IC, yang mana udah gue jelaskan sebelumnya ya. Di video hard disk gue menjelaskan bahwa hard disk itu menggunakan plater itu adalah logam yang mana di dalam logam tersebut disusunlah tatanan magnet ya. Kalau tatanan magnetnya keguncang, apa yang terjadi? Ya mungkin data yang kalian simpan di dalam tatanan magnetnya itu nggak bisa dibaca, nggak mengerti dia, karena kekocak, karena keacak gitu loh. Dan lebih parahnya lagi, kadang mata baca tulisnya nyantol di atas gitu. Jadi ya kalian nggak bisa, harus dibongkar sendiri, kalian masukkan lagi gitu mata baca tulisnya. Kalau nggak, kalian nggak bisa membaca dan nggak bisa menulis, artinya harddisknya rusak atau nggak bisa kalian pakai. Atau bisa juga terjadi rusak pada platernya gitu, ya udah parah gitu kan. Nah makanya, karena SSD tidak mempunyai mekanisme atau mekanik semacam hard disk tadi, otomatis SSD itu lebih tahan guncang. Kayak kalian senggol dikit jatuh dari gitu, nggak sengaja ya, yang penting nggak parah jatuhnya, gue rasa aman-aman aja gitu. Kayak kalau hard disk langsung goodbye kimi no unmei no hito wa boku janai. Oke. Jadi SSD tadi lebih tahan guncang ya ketimbang hard disk. SSD lebih tahan guncangan, bukan guncang ayo.
Apaan Guncanaya anjir? Data Bayo, saya hanya tahu Data Bayo ya. Oke, selanjutnya ragam SSD. Nah, hard disk itu kan juga memiliki beberapa macam ragam ya, atau kelompok. Dimana kemarin udah gua bahas, ada hard disk eksternal, internal, ada hard disk yang SATA, ada yang ATA, dan lain-lain lah ya. SSD juga sama seperti itu teman-teman, tapi bedanya SSD ini dia lebih beragam, lebih banyak pengklasifikasiannya, pengkelompokannya itu lebih banyak. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke pertama ya. Ada SSD itu yang dikelompokkan berdasarkan form factornya mereka, jadi wujudnya mereka gitu. Makanya kadang kan ada hard disk tuh yang apa, kayak ada SSD yang bentuknya kecil seperti hard disk kecil gitu, seperti hard disk laptop agak kecilan dikit. Ada juga SSD yang seperti RAM gitu, dan nancapnya juga di slot DIMM ya, slot DIMM itu. Ada juga hard disk yang langsung ditancapkan kecil gitu, ditancapkan langsung ke konektor SATA di motherboard. Ada juga lagi hard disk yang ditancapkan ke PCI Express atau slot ekspansi. Nah, dan lain-lain lah ya, pokoknya form factornya itu menyesuaikan dengan PC kita. Oke, selanjutnya ada lagi kelompok hard disk yang dibagi berdasarkan kelompok SSD yang dibagi berdasarkan interface atau antarmukanya. Nah, contohnya ya kayak tadi barusan udah disebutkan ya, ada yang ada hard disk SATA, ada yang masuk ke PCIe, itu kan namanya interface atau antarmuka, dan lain-lain. Terus ada juga lagi hard disk yang dibedakan berdasarkan terus ada juga lagi SSD yang dibedakan berdasarkan teknologinya kayak gimana maksudnya Bang? Jadi teknologinya tuh misalkan ada yang single layer atau SLC, ada yang multiple layer atau MLC, ada yang triple layer atau TLC, ada yang quad layer atau QLC, dan ada juga dengar-dengar sekarang ya udah sampai ke PLC teman-teman. Jadi udah ada penta layer. Nah, termasuk juga seperti SSD NVMe ya, non volatil itu, dan lain-lainnya. Pokoknya banyak lah hard disk tuh ragamnya. Nah, jadi gue rasa sekian dulu penjelasan dari gue mengenai salah satu perangkat penguin lagi ya. Ini saudara muda ya. Saudara muda dari hard disk lah. Next time gue bakal bahas tentang hard disk lebih dalam, SSD lebih dalam lagi, dan tentunya troubleshooting tentang hard disk dan SSD juga. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau emang video ini bermanfaat jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan gue admin Paraste, gue mengucapkan jangan lupa untuk terus belajar agar mencapai impianmu. Goodbye.